Record juga. Ya lanjut ya. Enggak, soalnya biasa suka ada recordingnya nggak ya? Suka japri aku gitu, ada minta recordingnya. Oke, lanjut. First Tante Ira. Yes, Abed. Apa kita harus jauh-jauh ke Mesir padahal di Indonesia ada mumi di Papua tempatnya? Ya, ada. Tapi kita kan sekarang lagi bahasnya tentang Six Cradles of Civilization. Nanti kita bisa bahas itu ya in the next time ya, oke? Okay? Ya. Oke, lanjut. First Pharaoh itu adalah raja pertama di dinastinya. Dia the earliest banget. Namanya Narmer. Kadang disebut juga Menes juga. Nah, dia punya julukan Lord of Two Lands karena apparently dia adalah raja yang pertama yang menghubungkan, yang menyatukan kasta bawah dengan kasta atas. Kasta itu level dalam society ya. Jadi yang orang-orang yang barisan bawah tadi itu, yang di level society itu sama yang bagian atas, nah dia menyatukan dua-duanya. Jadi nggak terlalu, kelas-kelasnya itu nggak terlalu nggak terlalu berjarak gitu. Like Afra, Mommy, that face like Afra. Ini kayak Afra kata Zack nih. Kasihan Afra. Kayak Afra ya. Kok aku sih? Memang mirip sih sebenarnya. Memang mirip soalnya kalau Ini dilihat. adalah beberapa Sabar. pahatan di batu yang ditemukan yang disinyalir usianya itu sekitar 3.200 BC, bahkan sebelum tahun ini ya 3.200 ini. Nah, ini kalau kalian perhatikan mahkota yang dia pakai ini berbeda sama para yang lain karena julukannya sih ini nih Lord of Two Lands ini. Jadi dia pakai mahkota yang mewakili level atas sama mewakili level bawah. Yang ini nih. Ini level atas nih. Nah, yang ini level bawah. Dia pakai dua-duanya mahkotanya. Itulah kenapa dia punya julukan Lord of Two Lands. Ya, lanjut ya. Ini aku sebutin beberapa pharaoh yang penting-penting aja ya, yang terkenal. Karena sebenarnya banyak banget, kalau dari ceritanya itu banyak banget yang menarik-menarik ceritanya, tapi ini aku sebutin beberapa aja. Ini famous pharaoh, ini Amenhotep III. Dia disebutnya Amenhotep the Magnificent. Karena pada saat masa pemerintahan dia, itu masa-masa kejayaan dunia artistik dan international power-nya itu di mana semua civilization yang lain itu sangat memandang dia gitu. Makanya dia dibilangnya Amenhotep the Magnificent, dan dia termasuk salah satu pharaoh yang terkenal, yang semua orang kayaknya harus tahu gitu. Ini adalah beberapa pahatan batu yang menggambarkan wujud si pharaoh ini, si Amenhotep ini. Nah, yang ini dia dan Sobek. Sobek itu salah satu dewa di masa itu. Dia dewa krokodil kalau nggak salah ya, dan itu dia melambangkan kemakmuran. Nah, di sini di masa kejayaan Ancient Egypt itu ada di tangan dia, Amenhotep the Magnificent. Oke, lanjut. Ada juga yang famous juga, ini adalah Akhenaten dan Nefertiti. Dua patung ini dibuat oleh si Thutmose. Thutmose ini kayak the royal artist gitu. Dia royal sculptor yang spesialisasinya itu bikin segala hal karya yang berhubungan yang menggambarkan wujudnya si orang-orang di dalam istana gitu. Si Thutmose ini dia terkenal sebagai the royal artist. Ini dua-duanya patungnya ini disinyalir usianya sekitar 1370. Ini king-nya, ini queen-nya. Apparently after the king is dead, Nefertiti menggantikan dia jadi pharaoh, woman pharaoh di Ancient Egypt. Oh iya, kelebihan Ancient Egypt ini dibanding Mesopotamia juga adalah kedudukan pria dan wanita di Ancient Egypt itu setara. Jadi yang namanya pharaoh wanita itu udah nggak asing lagi gitu. Di sini kenapa dia juga terkenal karena mereka berdua ini adalah dinasti atau kerajaan yang pertama kali memperkenalkan religious revolution. Dia membuat religious revolution berupa pemahaman bahwa one God Aten. Jadi mereka memuja hanya satu God, yaitu Aten, the sun disk. Sebelumnya mereka memuja banyak banget dewa dan dewi.
Ini salah satu ukiran batu yang ditemukan dari batu limestone ya. Diperkirakan usianya 1350 BC. Di sini menggambarkan raja dan ratu dan anak-anaknya. Ini waktu itu anaknya masih 3 nih kayaknya. Terus di sini ada si the god Aten ini, the sun disk. Dan pada saat masa pemerintahan mereka adalah the wealthiest period, masa di mana ancient Egypt ini paling kaya di antara negara-negara yang lain. Oke, terus yang berikutnya female pharaoh adalah Tutankhamun. Sorry, ini bukan female pharaoh nih, sorry. Ini masih famous pharaoh ya. Kenapa dia famous? Karena dia punya julukan Boy King. Dia adalah pharaoh termuda. Dia menjabat sebagai raja waktu itu di usianya yang paling muda, dari mulai usia 11 sampai 12 gitu. Dan dia meninggal di usia, sorry ini kok speaker aku mati sih, sebentar ya. Zack matiin ya. Coba kalian ngomong. Coba kalian ngomong. Baru kedengeran. Oke. Dari tadi ada Aku mau ngomong. Kalau yes. Boy King itu raja Inggris banyak yang Boy King. Yes, betul. Kalau di zaman yang kerajaan Inggris ya udah banyak. Cuma di masa ancient Egypt ini dia yang paling muda. Kalau nggak Dan salah dia ini tuh meninggalnya pun usianya masih muda banget. 18 tahun dia meninggal. 18 tahun dia meninggal. 19. Beneran emas atau apa sih? 9. Kenapa? 9 sampai 19. Itu beneran emas. Iya, Yang mana? beneran emas. Oh iya, ini emas. Oh iya, Pure gold. keistimewaan yang lain adalah dia satu-satunya raja yang dimakamkan menggunakan 3 coffin. Karena kan dia masih usia 18 tahun, terus mungkin ya dari ceritanya ya. Grand Rage. Ukurannya tuh kecil banget. Jadi coffinnya itu dia dirangkap 3. Ini nesting coffin nih, dari yang paling gede yang paling kecil. Jadi di dalam coffin lagi ada coffin lagi 3, rangkap 3. Dia satu-satunya raja yang rangkap 3 coffin. Tapi Kayak kok kelihatannya Matryoshka kayak batu gitu sih, kayak patung. Yang Tante mana? Ira, emang kalau biasanya lupa coffin. Kenapa? Enggak. Biasanya satu coffin doang. Biasanya karena dewasa. satu. Ada yang pakai 2 juga, ada yang pakai 1, tapi dia satu-satunya yang coffinnya 3 rangkap. Nah, ini adalah si Howard Carter. Dia menemukan, dia orang yang pertama menemukan coffin ini, arkeologis pertama, ditemukan tahun 1922. Dan dia yang memperkirakan usianya si muminya itu pada saat dia meninggal itu masih 18 tahun. Jadi masih muda banget. Itu yang membuat 19 deh. 18 atau 19 lah kira-kira. Iya, mulai umurnya dari 9 tahun udah jadi raja kan, naik tahta kan 9. Yes, Kenapa? ada yang bilang 9, Kalau ada yang salah bilang 10 tahun. 10. Ada yang 9, ada yang bilang 9, ada yang bilang 10. Aku Tapi bilangnya yang pasti dia yang paling muda meninggal. Tomnya itu yang raja yang dimakamkan di tomb yang paling muda usianya, 18 tahun atau 19 tahun. Oke, lanjut ya. Itu pasti orangnya ada di dalamnya deh. Iya, mumi. Di mumi. Ada yang tahu mumi itu apa? Nanti aja. Oke, yang terakhir pharaoh yang perlu kita juga kenali adalah The Last Pharaoh. The Last Pharaoh ini Cleopatra ke-7. Cleopatra ke-7 ini sangat menginspirasi William Shakespeare, sampai ceritanya itu banyak banget dipakai di cerita-cerita dan puisi-puisi yang dia buat. Dia sudah mendekati zaman modern civilization ya, hampir 0 year nih, 69 sampai 30 BCE. Ini adalah relief Cleopatra dan anaknya Caesarion di Temple of Hathor di Dendera, Egypt. Ini lukisan Cleopatra dengan anaknya. Ini juga yang kita perlu tahu. Nah, Cleopatra ini kenapa dia bisa terkenal? Karena sebetulnya Tante Ira, Cleopatra tuh waktu itu ya Julius Caesar bukan sih? Yes, betul. Julius Caesar itu salah satu kekasihnya Cleopatra. Iya, Nah, aku tahu sih. Yes. Cleopatra itu bunuh diri kan? Kenapa Cleopatra begitu terkenal? Kenapa kita perlu tahu tentang Cleopatra ini? Karena dia
kasus unik nih. Jadi sebetulnya dia itu bukan dari keluarga turunan kerajaan. Dia itu jenderalnya Alexander the Great. Kalau kalian pernah dengar Alexander the Oh Great. ya, di Quran tuh kalau Aku pernah denger tapi belum Ya. pernah denger. Alexander the Great ini dia punya jenderal, namanya Jenderal Ptolemy. Ptolemy yang ketiga atau kedua ya? Aku lupa. Ptolemy yang kedua atau ketiga, aku lupa. Nah, Dan anaknya Cleopatra Philip kan? ini, Alexander the Great. yes. Nah, Cleopatra ini adalah keturunannya si Ptolemy itu. Nah, pada saat bapaknya dia meninggal, dia naik tahta. Sebetulnya bertiga nih. Dia meninggalkan si Ptolemy ini waktu meninggal itu dia meninggalkan 3 anak. Tapi yang 2 ini cowok, Cleopatra cewek sendiri anaknya. Tapi karena dia yang paling tua, dia yang paling stand out. Jadi dia yang jadi ratu. Dan karena di Mesir itu kan perempuan dengan laki-laki kan setara kan. Jadi it doesn't matter. Perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi leader gitu. Dan katanya Cleopatra ke-7 ini digambarkan half African. Jadi dia kulitnya agak gelap gitu. Terus lanjut. Ancient Egypt Arts. Nah, Ancient Egypt Arts itu nggak jauh-jauh dari segala hal yang sangat fungsional. Contohnya ini. Fungsional artinya harus punya fungsi untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini contohnya. Jadi nggak boleh kayak nggak berguna gitu ya? Yes, nggak ada yang sifatnya dekoratif, nggak ada. Semuanya pasti ada fungsinya. Dan ya, kenapa dia juga sangat perlu diketahui karena ya pertama dia one of 6 cradle of civilization. Terus kedua dengan taraf hasil fungsional yang mereka miliki, yang mereka ciptakan itu juga punya nilai seninya tuh tinggi banget gitu. Untuk ukuran yang fungsional dia tidak meninggalkan nilai seni di situ. Jadi seninya tuh ada gitu. Nah, ini jadi contohnya kayak double fungsional gitu ya, sebagai seni dan sebagai juga bisa dipakai. Kenapa enggak? Yes, betul. Terus artistik banget sih kalau diperhatikan ya peninggalan-peninggalannya zaman Ancient Egypt itu. Ini contohnya hieroglif sama heretik. Bedanya kalau hieroglif itu banyak dipakai sama yang level-level kelas atas, heretik itu bahasa yang dipakai untuk level-level bawah. Nah, ini aku comot dari internet nih. Nah, nggak ada sumbernya sih. Ini dia menggambar mendekodetkan si hieroglif ini kayak gini kira-kira. Nanti kalian bisa googling sendiri. Menarik kok huruf-hurufnya lucu-lucu. Nah, ini yang paling aku menarik banget. Ini yang paling aku suka banget nih. The Dendrolite. Ini adalah stone relief adanya di Hathor Temple at Dendera in Egypt. Kenapa gambar ini sangat menarik banget dan sangat sangat membuat kagum seluruh dunia? Karena kalian bisa nebak nggak ini gambar apa? Enggak sih. Kayak lampu, kayak senter loh. Kayak ada filamen di tengah-tengahnya. Yes. Benar. Yes. Dan ini sudah ada di zaman Ancient Egypt. Jadi balik lagi kayak waktu kita bahas Mesopotamia minggu lalu ya, bahwa civilization ini emang ancient banget, tapi somehow mereka punya teknologi yang canggih yang kayak di luar pemikiran kita di luar pikiran kita gitu. Kok bisa orang zaman dulu? Kita otaknya belum nyampe apa gitu. Nah, ini belum nyampe Tante Ira. Kenapa? Iya makanya kenapa dinamakan Dendrolite? Karena banyak dugaan banget ya dari ilmuwan-ilmuwan maupun arkeologi yang menemukan yang mempelajari relief ini. Ada yang punya teori, oh ini mungkin kayak teknologi penerangan zaman dulu gitu. Mereka sudah punya teknologi ini. Terus macam-macam lah pokoknya. Dan ini sudah terjadi di Ancient Egypt. Terus lanjut. Ini adalah juga relief limestone yang ditemukan di sekitar ini usianya sekitar 1335 BC. Akhenaten sama Nefertiti yang tadi ya. Ini digambarkan 2 pasangan raja dan ratu tadi itu. Terus ini yang ada di makam di tembok makam. Ini menggambarkan bahwa mereka itu sudah saat itu ya menyembah banyak dewa kayak gini. Terus ini Temple of Horus di Edfu, Egypt. Horus itu kan yang kepalanya elang bukan sih? Iya.
Itu tugas Kepalanya adik Falcon kan? Yes. Kepalanya Falcon. Kalau Anubis itu Jackal. Perasaan aku pernah lihat deh, tapi bukan yang beneran, aku yang kartun. Yang kartunnya ya. Ya ini banyak Iya, banget Kak. di film-film kartun. Karena itu aku nonton di kartun Musa, Yes. kartun Nabi Musa. Coba Aku kalian bayangin nontonnya- zaman dulu aku ketemunya mereka malah udah bisa pas bikin nonton- bangunan seperti ini. pas Ini tinggi nonton banget. The loh. Ini Mummy. tinggi banget ini. Temple of Horror. Itu tinggi banget ya. Ini ada orang kelihatan nih. Iya ini Ada orang orang. Jadi segini. kita bisa ngeliat. Ini orang tingginya segini. Dan itu ada pintu. Gembira. Ada pintu. Yes. Ada pintu. Segede itu dong berarti segede Candi Borobudur atau Candi Borobudur lebih gede. Candi Borobudur lebih luas. Tapi nggak tinggi. Nggak setinggi ini. Oke, lanjut. Dan daerah tulisan apa sih? Apa tuh? Tulisan yang Raja Termuda itu apa sih? Ini. Yang Raja Tutankhamun. Tutankhamun. Itu Tutankhamun. Kok deket sih? yang Oke. Ya, oke. Sekarang activity untuk kalian. Oke, di kelas ini activity nggak mesti kalian kerjakan saat ini, nggak mesti dikerjakan hari ini, tapi minggu depan berikutnya harus sudah selesai dan siap dipresentasikan ya. Oke, aku minta, ini ada berapa anak sih di sini? 26. Harus ikut atau enggak deh, Bibi? Kenapa? Harus ikut atau enggak? Harus ikut apa maksudnya? Activity-nya maksudnya. Harus ikut, harus dikerjakan. Alright. Yes. Oke, activity-nya adalah, karena kita sedang membahas Egypt nih ya, aku minta kalian mencari tahu lebih dalam, find out and present about one of these. Kalian boleh pilih salah satu aja. Osiris atau Isis. Osiris dan Isis, ding, ini satu pasangan. Terus Eye of Horus, Sphinx. Aku nulis Sphinx-nya benar nggak sih begini? Kayaknya salah ya. Enggak, harus ada SPHINX. SPH. Ada. Gini ya. Oke, sip. Terus Belum ganti, Pyramid. Tante Ira. Belum Yes. ganti. Belum ganti. Tadi aku udah. Aku mending Sphinx aja deh. Bebas, terserah. Kalian boleh pilih salah satu. Terus, Alexander ini digambar. Tante Ira. yes. Aku bisa dua nggak? Aku boleh dua nggak, Tante Ira? Boleh banget. Gini. Kalian boleh kerjakan sendiri perorangan, boleh kerjakan per kelompok, boleh milih satu, boleh lebih dari satu. Oke? Aku mau, Nah, aku punya sendiri. format presentasi bebas. Mau pakai slide, mau di sketsa, digambar di kertas Tante terus Ira. dikasih lihat, atau mau Tante Ira. digital, bebas. Oke, ada Aku- pertanyaan? Ira, aku mau nanya. Ya, silakan. Ini digambar atau enggak? Aku barusan udah jelasin. Oh, Format iya. presentasi bebas, Ya, mau aku pakai kurang slide, itu. ya mau pakai slide atau mau digambar atau mau kamu bikin digital, terserah. Format presentasi bebas ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Tante Ira, Nggak ada? aku pilih ini deh. Aku pilih Osiris, Isis, sama Eye of Horus. Aku sendiri. Oke, ini. Oke. Sip, Aku sip. mending Alexander the Great nih. Alexander the Great boleh. Tapi digambar juga boleh kan? Digambar boleh. Aku Pokoknya Sphinx. nanti ada yang kamu ceritain ya. Jadi gambar dan kamu cerita Osiris ini apa sih gitu. Alexander the Great itu siapa sih gitu. Ya udah. Mummification, misalnya kamu pilih mummification. Nah, nanti kamu jelaskan proses mummification itu gimana dari mulai artinya apa, kenapa raja-raja zaman dulu harus dimumi, kenapa gitu, maknanya kenapa, terus step-stepnya, terus yang berperan dalam mummification itu siapa saja sih dalam upacara. Kan dia ada upacaranya kan, mummification itu. Nah, itu kalian jelaskan. Terus kalau misalnya mau ngambil piramid, piramid itu ada banyak banget kan. Jenis-jenis piramid juga ada banyak banget. Nah, kalian pilih aja salah satu, boleh pilih salah satu piramid, terus kamu bahas di dalamnya ada apa aja di piramid itu. Atau mau membandingkan ukuran piramid yang ini dengan yang ini, atau membandingkan desain piramid yang ini dengan piramid yang ini gitu. Terserah kalian mau ambil dari sisi angle yang mana aja, up to you. I leave it to you. Oke? Tante Ira, Yang pasti aku udah kalian- ngambil note. Aku ngambil note yang buat Book of Centuries, aku udah naruh. Jadi tadi Oke, sambil sip, dijelasin. sip, sip.
Oke, Jadi aku harus ngejar lagi kayak kemarin, tinggal perlu gambar sama final doang. Tadi sampai ngejar, baru tadi pagi ngerjain. ini slide nanti aku share Sama juga kayak kemarin. Terus ada Dikejar-kejar lagi sama mama pertanyaan itu. nggak? Ada lagi pertanyaan? Enggak sih? Nggak? Oke, berarti minggu depan yang belum bikin Art Book of Oh iya, Century Tantira. Sorry. Yes. Ya. Ini kan ada Osiris dan Isis kan? Aku Hmm. boleh dan aku pakai Horus. Aku sebenarnya kepengennya itu aku naruh Anubis sama Horus juga sebagian. Boleh nggak? Boleh Jadi masukin aja. ekstra. Kalau emang Oke. itu nyambung sama materi yang mau kamu ambil atau mau tambahin ekstra nggak apa-apa, boleh. Boleh. Sebenarnya karena Osiris dan Isis, Anubis dan Horus itu sebenarnya sama-sama dewa Yes, kan. Jadi betul. technically aku mau satuin aja karena itu paling terkenal. Boleh. Good. Oke. Pokoknya intinya di grup yang ini kita akan belajar satu sama lain. Aku akan banyak memberikan tugas-tugas kayak gini karena aku minta kalian sudah mulai bisa mencari informasi, terus kalian sudah bisa present, terus kita saling berbagi satu sama lain. Jadi kita semua kan materi tentang Ancient Egypt ini banyak banget ya. Nah kalau kita bagi-bagi kayak gini kan kita bisa saling belajar satu sama lain kan. Gitu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada sih. Nggak ada? Enggak sih. Berarti minggu depan yang belum bikin Art Book of Century, dibikin ya. Yang baru join di grup 10 tahun ke atas, kalian lihat ada link di situ, aku share slides yang minggu lalu. Lihat aja di situ. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Kalian bisa langsung mengerjakan atau mau mengerjakan kapan aja terserah within this week. Pokoknya minggu depan kita seperti tadi ada presentasi dulu di awal. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih Tante Ira. Terima kasih Tante Ira. Terima kasih Tante Ira. Terima kasih Tante Ira. Saja ya. Terima kasih Tante Ira. Kasih Tante Ira. Sama-sama. Leave breakout room dulu. Boleh leave meeting, boleh leave breakout room ke main room, terserah.